Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa dengan Ibu. Kali ini kita masuk di bab berikutnya, yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Ini pemaparan Ibu slide pertama. Nanti ada video berikutnya. Jadi di sini ada 2 video. Yang pertama pemaparan Ibu, yang kedua itu penjelasan secara langsung. Disimak baik-baik ya. Nah, di sini pembahasan. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama itu pengertian karakteristik perusahaan jasa, yang kedua itu tahap proses akuntansi, ketiga mekanisme debit kredit, yang keempat itu penjelasan tambahan secara detail tahapan proses akuntansi yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, di sini ada karakteristik perusahaan jasa yang pertama. Nah, apa sih ciri-cirinya dari perusahaan jasa? Yang pertama itu layanannya tidak berwujud atau berupa jasa. Yang kedua itu memperoleh penghasilan dan penyerahan jasa. Yang ketiga itu tidak dapat disimpan. Dan yang keempat itu sifat jasa tidak dapat distandarisasi. Nah, implikasi akuntansi atau dampak dari akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama itu tidak ada penjualan, adanya pendapatan. Yang kedua, tidak ada persediaan barang dagang. Dan yang ketiga itu tidak ada HPP, harga pokok pembelian. Nah, yang kedua dan ketiga ini dibahasnya di perusahaan dagang. Jadi kita bahas perusahaan jasa terlebih dahulu. Nah, di sini ada tahap proses akuntansi. Yang pertama itu ada bukti. Nah, proses akuntansi yang pertama itu harus ada bukti berupa kwitansi, faktur, dan lain-lain. Yang kedua itu mengidentifikasi dari bukti transaksi tersebut. Ketiga itu ada pencatatan. Nah, pencatatan itu berupa jurnal umum. Yang keempat itu penggolongan berupa buku besar. Yang kelima itu pengikhtisaran berupa yang pertama itu neraca saldo, kedua ayat jurnal penyesuaian, ketiga kertas kerja, dan yang keempat jurnal penutup. Dan yang terakhir itu ada tahap pelaporan. Ada laporan laba rugi, ada laporan neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Jadi di sini harus ada buktinya dulu, baru kita bisa mengidentifikasi, baru masuk ke tahap jurnal umum. Yang pertama dalam proses akuntansi ini pencatatannya berupa buku jurnal umum, kedua buku besar. Nah, ketiga itu ada neraca saldo, lalu ada ayat jurnal penyesuaian, ada kertas kerja, ada jurnal penutup, dilanjutkan laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Jadi di sini tahapannya itu ada banyak sekali. Jadi kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Disimak baik-baik ya. Nah, di sini ada mekanisme debit kredit. Nah, di sini ada nama akun, ada bertambahnya itu di posisi debit atau kredit, sama berkurangnya itu di debit atau kredit. Nah, saldo normal dari akun ini sebenarnya itu di debit atau kredit. Nah, yang pertama itu ada harta. Harta bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Nah, saldo normalnya itu sebenarnya di debit. Nah, utang itu bertambahnya di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya itu di kredit. Nah, modal sama ya, utang, modal, pendapatan ini dia sama, bertambahnya itu di kredit, berkurangnya itu di debit, dan saldo normal mereka itu di kredit. Kemudian ada beban dan prive, sama ya. Sebenarnya itu untuk memudahkan kalian mengingat, harta, beban, prive itu mereka bertambahnya di debit. Nah, berkurangnya itu di kredit, dan saldo normal mereka itu di debit. Nah, utang juga begitu ya.
dia bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, dan saldo nomornya itu di kredit. Nah, di sini Ibu berikan contoh yang mudah dulu ya. Nanti selanjutnya itu ada di penjelasan video Ibu selanjutnya. Nah, contoh transaksinya itu membeli perlengkapan, harganya itu 700, baru bayar. Nah, caranya itu untuk kalian tahap proses akuntansi itu, kalian harus mengidentifikasi dulu. Yang pertama ada perlengkapan, akun perlengkapan. Nah, baru bayar. Berarti kalau bayar itu mengeluarkan uang. Uang itu kas. Berarti akunnya itu perlengkapan kas. Nah, baru bayar. Berarti kalau baru bayar itu setengahnya kan. Berarti menimbulkan utang. Berarti akunnya itu ada perlengkapan, ada kas, dan ada utang. Nah, di sini perlengkapannya sebesar 700. Nah, dia bertambahnya itu di debit. Nah, baru bayar. Berarti baru bayar itu secara kas ya. Di sini kasnya itu 200, berkurangnya itu di kredit dan menimbulkan utang. Jadi, sisa dari pembayaran 200 dan 700 ini, nah dia masih mempunyai utang sebesar 500 dan bertambah di kredit. Nah, ini Ibu ada penjelasan lebih detail melalui papan tulis. Jadi disimak lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ya baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas bab 2 tentang persamaan dasar akuntansi. Ada yang tahu apa itu persamaan dasar akuntansi? Oke, Ibu jelasin ya. Persamaan dasar akuntansi itu sendiri adalah sistematika pencatatan yang memuat 3 unsur, yaitu yang pertama ada harta, utang, dan modal. Nah, di sini ada pengelompokan akun. Nah, tadi yang seperti Ibu sudah sebutkan, harta atau aktiva ada 2. Ada aktiva lancar, yaitu kas dan piutang usaha. Aktiva lancar ini di sini bisa dicairkan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, sedangkan aktiva tetap ini ada kendaraan dan tanah. Dia tidak bisa dicairkan, berbeda dengan aktiva lancar. Kemudian yang kedua ada hutang atau liabilitas. Nah, di sini ada contoh hutang dagang dan hutang wesel bayar. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ekuitas atau modal. Di sini ada contoh akunnya yang namanya modal pemilik. Ada prive ini dia pengambilan uang oleh yang punya perusahaan. Nah, kemudian ada pendapatan dan beban. Kemudian di sini Ibu jabarkan ya, ada rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu ada harta sama dengan utang plus modal. Harta ini bisa dibilang aset atau aktiva, sedangkan hutang ini bisa dikatakan pasiva atau liabilitas. Nah, kalau modal ini nama lainnya ekuitas. Nah, kemudian di sini ada saldo normal akun, di mana aset itu saldo normalnya itu dia ketika di debit itu dia bertambah, sedangkan di kredit dia berkurang. Kemudian yang kedua ada kewajiban. Kewajiban itu saldo normalnya itu kalau di debit dia itu dikurang, sedangkan di kredit itu dia bertambah. Kemudian di sini ada ekuitas atau modal. Nah, di sini saldo normal di debitnya dia berkurang. Ketika dia di kredit dia bertambah. Kemudian ada pendapatan. Dia ketika di debit dia berkurang. Nah, ketika di kredit dia bertambah. Kemudian yang terakhir adalah beban. Beban itu saldo normalnya di debit itu dia bertambah. Kemudian ketika di kredit dia berkurang. Nah, di sini Ibu melampirkan ada beberapa contoh soal. Di sini ada yang pertama, untuk tanggal 2 Januari
modal awal Nyonya Poppy menginvestasikan uang pribadi sebesar 300 juta untuk modal awal. Nah, di sini untuk tabelnya kita persamaan dasar akuntansi itu ada tanggal, ada kolom aktiva atau aset. Nah, di sini Ibu buat sama dengan seperti yang tadi di saldo normal, kemudian ada kewajiban plus modal, kemudian yang terakhir di pojok ada keterangan. Nah, di sini ditulis 2018 karena tahun transaksinya itu 2018 Januari tanggal 2. Nah, dia kan menginvestasikan uang pribadi, berarti menginvestasikan uang pribadi itu kan berpengaruhnya ke kas dan ke modal. Otomatis kasnya bertambah. Kalau bertambah ini dia itu tidak ada dalam kurungnya di akuntansi. Nah, di sini modalnya bertambah 300 dia harus balance ya. Keterangannya modal awal. Untuk yang kedua, tanggal 3 Januari Salon Poppy membeli kredit dari toko lengkap sebesar 25 juta. Nah, di sini tanggal sama seperti yang di atas, ada harta aset sama dengan kewajiban. Jadi kolomnya ini ada 2 ya untuk menyeimbangkan. Nah, di sini ada 2018 sama seperti yang di atas. Di sini tanggal 2 pindahkan dari yang atas 300, kemudian di ujung 300, kemudian masukkan yang transaksi kedua tanggal 3. Nah, karena dibeli kredit perlengkapannya otomatis kalau beli perlengkapan itu perlengkapannya bertambah. Di sini bertambah 25 juta. Karena kredit dia jatuhnya hutang 25 juta. Nah, Ibu kasih keterangannya beli perlengkapan dengan kredit. Nah, setiap persamaan dasar akuntansi itu ketika memasuki sudah 2 transaksi itu kita total. Ya, di sini Ibu kasih saldo baru. Di sini kita turunkan menjadi 300. Di sini 25. Kemudian di sini 25 juga. Di sini 300. Jadi, ketika kalian menjumlahkan aset dan kewajiban itu harus balance. Di sini ada 300 ditambah dengan 25 juta, jadi totalnya 325 juta. Di sini juga 25 juta ditambah 300 hasil 325 juta. Jadi sama-sama seimbang. Kemudian ada soal terakhir. Tanggal 4 dibayar sewa untuk usaha salon sebesar 20 juta. Jadi saldo yang 300 dipindahkan, 25 dipindahkan, ini juga dipindahkan. Sama dengan yang tadi ya. Ini tanggal 4 dibayar sewa untuk usaha, berarti pembayaran, berarti kas kita berkurang ini kalau di akuntansi dia pakai tanda kurung. 20 juta mempengaruhi kas dan modal, mempengaruhi modal 20 juta juga. Jadi 300 dikurangi 20 juta hasilnya 280 juta. Kemudian ini diturunkan, kemudian ini dikurang. Nah, Ibu di sini memberi keterangannya bayar sewa. Nah, di sini muncul saldo baru. Nah, ketika kalian menjumlahkan 280 ditambah 25 dengan yang kewajiban dan modal itu harus seimbang. Jadi di dalam akuntansi itu di mana transaksi antara harta dan kewajiban plus modal itu harus balance. Ketika tidak balance itu biasanya harus